Dede, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat ya. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, kekuatan dalam menjalani aktivitas. Nah, udah siap sekolah minggu semuanya? Udah siap dong, tentu saja. Nah, Dede, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kak Irma mau ngajakin adik-adik untuk berdoa. Kita buka sekolah minggu kita ini di dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu. Tuhan, tolong pimpin sekolah minggu online kami dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya pintar. Nah, untuk lagu pembukaan, Kak Irma mau ngajakin adik-adik untuk nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tahu kan semuanya? Tahu dong. Kita nyanyi ya. Tepuk tangan ya semuanya. Satu, dua, tiga. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh girang lah. Oh girang lah, oh girang lah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang lah, oh girang lah, oh girang lah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, amat cinta pada saya. Oh giranglah. Pintar semua ya. Nah, adik-adik, tema sekolah minggu kita pada pagi hari ini adalah berdoa. Nah, adik-adik, berdoa, siapa di sini yang sudah berdoa? Tadi bangun pagi berdoa, sarapan berdoa. Ya, nah adik-adik, berdoa itu tidak hanya sekedar pada saat kita mau makan, mau tidur, atau mau pergi kemanapun, tapi kita bisa berdoa kepada Tuhan kapanpun itu. Saat kita senang, saat kita sedih, saat kita sakit, kita bisa datang kepada Tuhan melalui doa. Kita minta penyembuhan ketika kita sakit, kita bisa meminta penghiburan ketika kita sedih, dan kita bisa mengucap syukur untuk kebahagiaan yang Tuhan Yesus berikan. Jadi kita bisa berdoa kapan saja kepada Tuhan. Kapanpun kita bisa bicara kepada Tuhan melalui doa. Nah, sekarang Kak Irma mau ngajakin adik-adik untuk nyanyi lagu ini. Saya senang berdoa. Tahu gak lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa
kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Nah, adik-adik senang banget rasanya ya. Tema kita hari ini adalah tentang berdoa dapat menyembuhkan. Dan kita juga diingatkan lagi bahwa berdoa itu adalah hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun kita berada. Jadi kita jangan segan-segan untuk datang kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhan Yesus akan selalu ada buat kita. Nah, Kak Irma mau ngajakin adik-adik untuk nyanyi lagu ini. Mas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Sekali lagi ya. Mas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Yeay. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Ning. Tapi sebelum itu kita mau ngasih persembahan dulu ya. Seperti biasa, adik-adik bisa menyiapkan persembahannya dan bisa dimasukin ke dalam amplop dan dititipin ke papa dan mama, dan nanti akan dikumpulkan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyiin lagu bersyukur, bersyukur. 1, 2, 3. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan tolong berkati persembahan kami ini agar berguna bagi banyak orang. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Ning. Tolong kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong Ibu Ning juga Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengerin firman Tuhan ya. Halo, happy Sunday semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi ya anak-anak di dalam ibadah sekolah minggu kelas balita. Kak Irma, terima kasih ya Kak Irma sudah memimpin kita semua berdoa dan memuji-muji Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Buni hendak bertanya. 2 minggu yang lalu cerita sekolah minggu kita berkisah tentang peristiwa Pentakosta. Anak-anak masih ingat? Ya, tepat sekali.
peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang membuat para murid pada saat itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Apa yang kalian ingat? Ya, tepat sekali. Para murid bisa berbicara dalam berbagai macam bahasa yang dimengerti oleh setiap orang yang hadir pada saat itu. Karena apa? Karena mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, karena ada kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka. Nah, hari ini kita juga ingin melihat kuasa Roh Kudus itu dalam diri Petrus dan Yohanes. Keduanya murid Tuhan, anak-anak. Apa yang terjadi dengan mereka? Kita dengarkan bersama ya. Kisah ini ada di dalam Alkitab kita. Ada di dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 hingga ayat 10. Nanti anak-anak bisa membacanya ya bersama papa, mama, atau kakak di rumah ya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Bagaimana anak-anak kisahnya? Kita dengar bersama ya. Pada suatu hari Petrus dan Yohanes hendak menuju ke bait Allah, hendak berdoa. Tetapi pada saat itu dia melihat ada seorang yang lumpuh. Tahu anak-anak, orang lumpuh? Orang lumpuh itu tidak bisa berjalan. Sehingga orang itu digotong oleh kedua temannya, diletakkan di dekat pintu gerbang indah, pintu menuju ke bait Allah ya. Untuk apa orang itu diletakkan di situ? Untuk meminta-minta, meminta uang, meminta makanan. Jadi seorang pengemis, anak-anak. Nah, pada saat itu Petrus dan Yohanes melihat dan kemudian menyapa orang yang lumpuh itu ya. Petrus berkata demikian, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah engkau. Hah? Apa yang terjadi anak-anak? Pengemis itu, orang lumpuh itu mulai menggerak-gerakkan kakinya. Petrus membantu orang itu untuk berdiri dan seketika itu juga kuatlah kaki orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu berjalan, berlari, meloncat-loncat dan memuji-muji Tuhan. Nah, anak-anak, kalau orang itu bisa, kalau orang lumpuh itu bisa berjalan, itu bukan karena kepandaian Petrus loh anak-anak, tetapi karena apa? Karena kuasa Tuhan yang memberi kemampuan kepada Petrus. Karena Roh Kudus yang sudah memampukan Petrus melakukan hal itu ya. Anak-anak, jadi karena Petrus berdoa ketika hendak menyembuhkan orang yang sakit itu, ketika Petrus hendak menyembuhkan orang yang lumpuh itu, Petrus membawa nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak suka berdoa? Suka ya? Jadi kita menyanyikan, ada di dalam lagu kita. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa memohon pada Tuhan. Saya senang berdoa. Nah, anak-anak senang ya berdoa. Buning juga anak-anak, Buning juga senang berdoa. Buning ingin bercerita nih. Ada dua orang anak, Lula dan Dio. Lula dan Dio ini anak-anak lagi sedih sekali. Kenapa Lula dan Dio sedih? Karena omanya ya, grandma atau neneknya
sedang sakit anak-anak dan bahkan dirawat di rumah sakit ya. Aduh, Lula dan Dio sedih sekali. Dan apa yang dilakukan oleh Lula dan Dio? Lula dan Dio berdoa kepada Tuhan. Lula dan Dio berdoa, Tuhan Yesus, Oma sedang sakit. Kami mohon Tuhan memberikan kesembuhan. Saat ini Oma sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati dokter yang merawat. Tuhan berkati obat yang diminum oleh Oma. Dalam nama Tuhan Yesus, Lula dan Dio berdoa. Amin. Nah, Lula dan Dio, teman kita juga berdoa anak-anak ketika mereka merasa sedih, ketika Oma sakit. Dan apa yang terjadi? Karena itu baik, Tuhan melihat itu baik, Tuhan memberikannya, mengabulkannya. Beberapa hari kemudian Oma sembuh, Oma mereka sembuh anak-anak. Dan itu semua bukan karena rumah sakitnya bagus, dokternya pandai, tidak ya. Tapi karena apa? Karena Lula dan Dio percaya dalam nama Tuhan Yesus, Oma disembuhkan. Memang Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk dokter yang diberkati, rumah sakit yang diberkati untuk menjadi alat ya, untuk menjadi sarana kesembuhan. Tuhan memberikan kesembuhan bagi Oma mereka. Nah, kuasa Tuhan Yesus luar biasa. Kuasa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Kita ingat cerita kita tadi ya, bagaimana Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh karena kuasa Tuhan. Ada lagunya anak-anak, yuk coba kita nyanyikan ya. Mas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Jalan dan lompat memuji Tuhan. Jalan, melompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Nah, Tuhan Yesus yang membuat Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh adalah Tuhan Yesus kita yang sama. Tuhan Yesus yang sekarang bersama dengan anak-anak. Tuhan Yesus yang besar kuasanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu kami. Kami boleh diingatkan tentang kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Kuasa nama Yesus. Terima kasih, dan biarlah Tuhan kami boleh semakin diteguhkan melalui cerita Alkitab hari ini. Tuhan, kami hendak menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami, dan berkatilah kami Tuhan dalam hari-hari kami. Berkati papa mama, berkati kami ketika sekolah, berkati semua orang agar mereka semua ada di dalam penjagaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, untuk aktivitasnya kita akan buat orang yang meloncat ya, menggambarkan, mengingatkan kita tentang orang lumpuh yang sudah disembuhkan oleh Petrus di gerbang indah dalam nama Tuhan Yesus. Nah, apa anak-anak yang dibutuhkan? Kertas. Pakai kertas apapun boleh kok anak-anak. Ini Buning pakai kertas bekas amplop ya. Ini kertas bekas amplop. Terus anak-anak bisa menggunakan stik atau sumpit atau apapun ya.
bekas stik es krim juga boleh, tusuk sate juga bisa ya. Dan kemudian seperti biasa ada alat tulis, ada lem dan juga gunting ya. Bagaimana membuatnya? Pada kertas kita ini Buning kertas amplop ya, Buning gambar buletan, lingkaran, mudah ya. Lingkaran ini jadi kepalanya, kepala orang yang sakit lumpuh ya. Kemudian kita gambar persegi seperti ini anak-anak. Ini nanti untuk badannya ya. Terus kemudian kita gambar tangannya, persegi panjang kecil-kecil ada 2 ya. Nah terus kita gambar juga kakinya ya, tapi Buning karena ini kertasnya seperti ini, Buning ingin bagian kakinya akan pakai yang ini, boleh ya, kita potong aja di bagian kakinya seperti ini ya. Terserah anak-anak mau model yang seperti apapun bisa ya. Nah kemudian kita potong ya anak-anak bagian masing-masing ini juga untuk bagian kakinya ya. Yuk kita kerjakan bersama. Nah kita potong masing-masing bagian. Ini bulat, ini persegi panjang kecil 2, ini untuk kakinya, dan ini potongan yang terakhir ya anak-anak ya, ini untuk badannya. Nah sudah jadi semua. Ada tangan, ada kepala, ada badan, ada tangan, dan ada juga kaki ya. Tetapi bagian kakinya kita lipat-lipat ya anak-anak ya, seperti ini ya, dilipat-lipat seperti ini. Nah 2 kakinya ya anak-anak ya. Nah ini Buning sudah lipat juga tadi. Nah jadi seperti ini ya. Ini kakinya yang nanti bisa melompat-lompat. Setelah itu kita sambung aja anak-anak dengan lem ya. Nih ini badannya dengan kepala ya, boleh seperti ini. Kita tempel dengan, kita rekatkan dengan lem. Nah misalnya seperti ini ya. Tidak harus seperti yang Buning buat, anak-anak bisa buat yang lebih bagus dari Buning biasanya ya. Ini tangannya ke atas ya, karena dia memuji-muji Tuhan ya, karena sudah bisa berjalan ya anak-anak ya. Nah ini kakinya kita tempel di sini ya. Nah, ini kakinya ya, 2 kakinya sekarang sudah bisa berjalan, bisa melompat. Nah, sudah jadi deh orang lumpuhnya ya. Bentar, ini lemnya. Nah, sudah ya. Nanti tinggal kita kasih mata, hidung dan mulut ya. Nah, kalau anak-anak mau, anak-anak bisa letakkan, bisa tempel di tusuk sate atau sumpit ya. Boleh kita kasih mata ya anak-anak ya. Nah orangnya tersenyum ya. Ya sudah jadi. Jalan melompat memuji Tuhan, jalan melompat memuji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Nah anak-anak, selamat mengerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, jangan lupa anak-anak foto ya, kirim di grup kelas ya, sambil nyanyi ya anak-anak ya. Nah anak-anak, sekolah minggu kita sudah selesai ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.